warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas AB 4803. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah riset operasi bisnis, yaitu moda transportasi. Oke, di kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alia, ada Putri Yuliana, ada Astrid, ada Sri, dan juga ada Febria. Tujuan dari pembahasan ini, kami akan membahas tentang konsep dasar metode transportasi, komponen moda transportasi, langkah penyelesaian masalah distribusi, perhitungan biaya minimum, serta interpretasi hasil dan manfaat bagi perusahaan. Metode transportasi adalah teknik dalam riset operasi yang digunakan biasanya untuk menentukan pola distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan menggunakan biaya yang minimum. Lalu tujuan lainnya yaitu untuk meminimalkan total biaya transportasi. Biasanya digunakan pada distribusi produk, logistik, supply chain, dan pengiriman bahan baku. Selanjutnya ada fungsi metode transportasi, yaitu fungsi tujuan moda transportasi adalah meminimalkan total biaya pengiriman dengan mengalihkan biaya per unit dan jumlah barang yang dikirim pada setiap rute. Selanjutnya ada syarat struktur tabel. Syarat keseimbangannya itu supply sama dengan demand. Demand itu harus sama dengan supply dan demand harus lebih dari supply, maka tambah kapasitas bayangan. Sedangkan demand kurang dari supply, maka tambah tujuan bayangan. Berikut ini contoh struktur tabel alokasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pertama, yaitu Notice Coordinate Method atau biasa disingkat dengan NOC. Metode ini digunakan untuk mencari solusi awal pada masalah transportasi. Cara kerjanya itu cukup sederhana, yaitu kita memulai alokasi dari sel yang berada di pojok kiri atas tabel, kemudian berakhir di bawah kanan tabel. Kalau kita lihat pada contoh, gudang A memiliki persediaan sebanyak 120 unit, sedangkan tujuan P membutuhkan 150 unit. Karena persediaan A lebih sedikit, maka 120 unit ini langsung dialokasikan ke tujuan P. Nah, karena stok di A sudah habis, kita turun ke gudang berikutnya, yaitu gudang B. Sementara itu, kebutuhan di tujuan P masih kurang 30 unit. Sehingga dari gudang B dikirim 30 unit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah tujuan P terpenuhi, kita lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu tujuan Q dan juga tujuan R. Menggunakan proses yang sama, dilakukan terus sampai semua kebutuhan itu terpenuhi. Dari perhitungan tersebut, diperoleh total biaya sebesar 2.690. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode NWC ini cukup mudah dan cepat digunakan untuk mendapatkan solusi yang awal. Namun karena metode ini tidak mempertimbangkan biaya pengiriman yang paling murah, hasilnya belum tentu menjadi solusi yang paling optimal. Selanjutnya metode kedua yaitu LC less cost. Rumusnya itu prioritaskan sel biaya terendah dan biaya efisien dari NWC. Kita pilih angka terkecil yaitu 3. Setelah itu di demand itu ada 150, 8, dan 80 di supply. Kita all-in-kan di 80, lalu kita centang dan bagian sini kita X-kan. Setelah itu di bagian terkecil selanjutnya itu angka 5, kita all-in-kan di angka 70. Setelah itu di sampingnya kita kurangi 120 dengan 70 dan hasilnya 50. Setelah itu karena demand-nya itu 60 yang di bagian bawah, kita kurangi 60 kurangi 50 jadi 10. Setelah itu karena demand-nya ini 150 di bagian B, maka kita harus penuhi dengan 70. Jadi TC-nya sama dengan 15 kali 70 ditambah 3 kali 80 ditambah 5 kali 70 ditambah 6 kali 50 ditambah 12 kali 10 yaitu 2060. Total biaya LC sama dengan TC yaitu 2060. Ada metode ketiga yaitu Vogel Approximation Method yang bisa disebut VEM, di mana metode transportasi untuk memperoleh solusi awal yang mendekati optimal. Rumusnya ditentukan berdasarkan nilai penalti yaitu selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Dan langkah pertama mungkin di sini ada hitung nilai pada setiap baris dan kolom dari selisih dua biaya terkecil, di mana pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar sebagai prioritas alokasi, alokasikan sebanyak mungkin pada sel yang memiliki biaya paling rendah, dan coret baris atau kolom yang sudah terpenuhi, lalu ulangi hingga seluruh supply dan demand terpenuhi. Kita bisa lihat di mana jalur A ke P itu 70 unit, biaya 8, jalur A ke Q 50 unit dengan biaya 5, jalur B ke Q 20 unit, biaya 10, jalur B ke R 60 unit, biaya 12, dan jalur C ke P 80 unit, biaya 3. Total dengan hasil 1970. Dan di sini juga ada pengujian optimalisasi di mana langkah kerjanya seperti membuat loop di mana buat jalur melompat dari variabel non basis kotak kosong menuju variabel basis kotak terisi dan kembali lagi ke kotak yang kosong di awal. Teman-teman, di sini aku akan ngejelasin NWC stepping stone, yaitu kotak kosong itu namanya non basis dan kotak yang berisi itu namanya basis. Terlebih dahulu itu ada kotak kosong atau non basis. Nah, setiap kotak kosong itu adalah positif. Jadi kita bikin looping terlebih dahulu. Apa itu looping? Looping itu ibarat kayak garis yang dihubungkan menjadi satu. Nah, di sini ada AR yaitu plus, terus AQ minus, plus, minus. Kita gabung menjadi satu dan membentuklah looping. Lalu kita tulis AR-nya 6 kurangi minus 5 ditambah 10 dikurangi 12 sama dengan minus 1. Nah, kita next di kotak yang selanjutnya, yaitu kotak BP.
Yang pertama ada plus, minus, plus, dan minus. Kita gabungin jadi satu garisnya dan membentuk sebuah looping lagi. Dan kita tulis di sini berarti dengan cos 15 plus 15 dikurangi 10 ditambah 5 dikurangi 8. Sama dengan, maaf, 5, 15 kurangi 10, 5 ditambah 5, 10 dikurangi 8, berarti positif 2. Lanjut, kita bikin looping lagi di ceki, yaitu plus, minus, plus, dan minus. Kita tarik garis, minus, plus, minus. Kita tarik garis. Nah, terjadilah looping, lalu kita tulis, yaitu 10 positif 10 dikurangi 12 ditambah 15 dikurangi 3. Realokasi itu yang di kotak AR. Nah, di AR itu terdapat looping, di mana di bagian minusnya ada angka 50 dan 60. Lalu kita ambil angka yang 50 karena angka yang terkecil. Jadi, angka yang positif kita ditambah 50 dan yang negatif kita kurangin 10. Seperti itu. Nah, setelah direalokasikan akan membentuk seperti ini, seperti yang ada di bawah ini, di mana 70 tetap 70, 50 dikurangi 50 adalah 0, dan 0 ditambah 50 adalah 50, 20 ditambah 50 menjadi 70, dan 60 dikurangi 50 adalah 10. Lalu yang ini adalah kosong, dan yang ini adalah tetap. Oke. Nah, kita realokasikan lagi, teman-teman. Yang pertama, kita lihat itu ada non-basis lagi, itu ada di AKI, ada BP, ada CEKI, dan ada CR. Nah, kita bikin looping dulu yang AKI terlebih dahulu. Ini kita bentuk looping di AKI. Kita tulis 5, positif 5 dikurangi 10, ditambah 12, dikurangi 6. Sama dengan 1, BP. Ini kita tarik garis looping. Nah, ini kita udah membentuk looping, lalu kita tulis positif 15 ditambah positif 15 dikurangi 10 ditambah 5 dikurangi 8. Sama dengan, kita langsung aja ke yang ceki. Plus min, plus min. Kita tarik garis menjadi looping. Maaf. Nah, berarti ini ada 9 ditambah, dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 3. Sama dengan 10. Terus kita tarik garis lagi, CR. Plus, min, plus, min. Kita tarik garis menjadi sebuah looping. CR ini 10 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 3 sama dengan 39. Setelah kita hitung, itu kan yang harus direalokasikan itu dengan TC 8 kali 70, 5 kali 50, 10 dikali 20, ditambah 12 kali 60, ditambah 3 kali 80, itu adalah 1970, namun masih ada minus di AR yang harus direalokasi, di mana tadi adalah 50, nilai yang terkecil, jadi dengan ketentuan yang positif ditambah 50 dan yang minus dikurangi 50. Nah, setelah itu menjadilah realokasinya seperti iterasi 1 ini, dengan TC 8 kali 70, ditambah 6 kali 50, ditambah 10 kali 70, ditambah 12 kali 10 ditambah 3 kali 80, yaitu 1920. Nah, jika semua nilai non-basis itu lebih besar dari 0, maka solusi sudah optimal. Mau di sini aku kasih tulisan angka C11 sampai C33 agar mempermudah teman-teman. Misalnya, C11, di mana itu 1 yang tengah itu adalah U, dan yang belakang adalah V. Rumusnya U1 ditambah V1, yaitu sama dengan 8 dari cos ini. Teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat, ini ada C sama dengan 8. Nah, itu 8. Nah, dengan U1 sama dengan 0, berarti 0 ditambah V1 sama dengan 8, maka V1-nya adalah 8. Nah, kita lihat, basisnya lagi ada di C13. C13 berarti U1 plus V3, di mana sama dengan 6. Nah, U1-nya 0, ditambah V3 sama dengan 6, berarti V3-nya 6. Nah, di sini setelah C13, kita hitung C23. Kenapa?
kita hitung C23 karena kita membutuhkan U2. Jadi kita hitung terlebih dahulu U2-nya. U2 ditambah V3 sama dengan 12, di mana U2 ditambah 6 sama dengan 12, U2 sama dengan 6. Jadi baru kita mengerjakan yang C22. C22 sama dengan U2 ditambah V2 sama dengan 10, dan U2 udah diketahui yaitu 6 ditambah V2 sama dengan 10, jadi V2 adalah 4. Nah, lalu kita hitung yang C31. C31 itu termasuk basis karena ada angkanya, jadi C31 sama dengan U3 ditambah V1 sama dengan 3, di mana U3 belum diketahui, ditambah 8V1 sama dengan 3, maka U3 sama dengan minus 5. Lalu kita masukkan ke non-basis. Non-basis adalah kotak yang tidak ada angkanya. Dengan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Ada K12, K21, K32, dan K33. Nah, dengan C12 dikurangi U1 dikurangi U2 sama dengan, kita lihat C12-nya cos-nya 5. 5 dikurangi U1-nya 0 dengan V2-nya adalah 4. Sama dengan positif 1. Dengan K21, K21 mana? Oke, K21 ini berarti 15 dikurangi U2, U2 6, dan dikurangi V1 yaitu 8 sama dengan positif 1. Dan K32. K32 sama dengan C32 dikurangi U3 dikurangi V2 dengan C32 adalah 9 dikurangi minus 5 dikurangi 4. Jadi sama dengan positif 10. Dengan yang terakhir adalah C33, yaitu, yang terakhir adalah K33, yaitu C33 dikurangi U3 dikurangi V3. C33 adalah 10 dikurangi U3-nya adalah minus 5 dikurangi minus 5 dikurangi 6. V3-nya adalah 6, sama dengan 9. Jadi semua nilai KIJ itu lebih besar daripada 0, maka solusi udah optimal. Jadi nilai akhir yang paling optimal yang bisa kita gunakan adalah 1920. Seperti itu, teman-teman. Oke, kesimpulan manajerial dari pemaparan metode transportasi adalah yang pertama, model transportasi membantu manajer menentukan rute distribusi yang paling efisien berdasarkan biaya pengiriman. Penggunaan metode transportasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi distribusi. Yang ketiga, perusahaan dapat mengalokasikan pasokan ke setiap tujuan secara lebih tepat sesuai kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. Yang keempat, model transportasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif karena didasarkan pada perhitungan yang terukur. Yang kelima, efisiensi distribusi yang dihasilkan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, implikasi bagi perusahaan yaitu penerapan model transportasi memungkinkan perusahaan mengelola distribusi barang secara lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah. Kesimpulannya yaitu model transportasi merupakan metode dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan pendistribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya serendah mungkin. Metode ini banyak diterapkan dalam kegiatan logistik, distribusi produk, pengelolaan rantai pasok, dan pengiriman bahan baku. Jadi dalam model transportasi ini jumlah supply harus sama dengan jumlah demand agar perhitungan dapat dilakukan secara optimal. Jika tidak seimbang, perlu ditambahkan sumber atau tujuan bayangan. Terdapat beberapa metode untuk memperoleh solusi awal yaitu NWC, LC, FAM. Jadi setelah solusi awal diperoleh, dilakukan pengujian optimalitas menggunakan metode stepping stone atau MODI untuk mendapatkan biaya distribusi yang paling minimum. Apa? Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan kami mengenai moda transportasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.